Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan saya Yahya Fandaru. Eh, ya saya pekerjaannya ini ya, visual artis ya, ya melukis ya, menggambar, bikin ilustrasi atau ya apapun yang berhubungan dengan visual. Ya, arti melukis buat saya sebenarnya mungkin lebih lebih luas ya, nggak cuma melukis tapi bisa menggambar, ilustrasi, drawing, apapun yang mungkin lebih ke arti seni ya. Jadi arti seni secara luas gitu mungkin kalau saya sih. Ya kalau bagi saya sih ya seni rupa itu maksudnya. Seni rupa itu ya semacam eh, aktivitas yang saya lakukan memang sehari-hari ya full time. Sehari-hari saya mengerjakan itu ya menggambar ya drawing, melukis itu udah seperti ini ya hidup itu sendiri gitu. Memang saya tuh kalau menurut saya gitu blueprintnya saya itu emang diciptakan Tuhan itu emang untuk menggambar sih gitu ya. Terlepas itu apa yang saya sampaikan itu ya itu urusan nanti gitu. Tapi memang apa namanya, ada kan kita tahu ada human design itu tuh emang ada orang yang memang diciptakan untuk memang antara otak kanan dan otak kirinya itu ada yang kemampuan visual dan kemampuan apa ya istilahnya itu matematikal gitulah ya, itu berbeda gitu. Kalau saya sendiri sih emang ya memang sih dari kecil saya yang menggambar gitu, jadi ya memang buat saya sih arti seni secara untuk pribadi ya itu sudah seperti ibadah lah gitu. Jadi saya melakukan dengan sukacita, dengan apa namanya, dengan ya memang karena suka gitu. Itu kalau secara pribadi. Tapi kalau mungkin ini arti yang lain tapi nggak muluk-muluk ya, saya sih lebih ke sebuah legacy ya, sebuah legacy untuk mungkin generasi penerus saya ya, anak cucu gitu ya, mungkin bahwa apa sih yang dulu yang dilakukan kakekku itu, apa sih, menggambar apa sih gitu, apa sih yang disampaikan. Itu kayak semacam kayak membuat warisan, tapi warisannya bukan warisan materi tapi lebih ke warisan ilmu gitu. Ya mungkin sih kalau memang lukisan-lukisan itu mungkin besok suatu saat itu akan menjadi sesuatu yang berharga mahal ya, itu mungkin bonus ya. Tapi saya lebih ke poinnya itu apa sih yang saya lakukan itu biar anak cucu saya itu tahu gitu. Jadi oh kakekku dulu itu menggambar ini maksudnya ini gitu. Jadi menjadi bahan bahan pelajaran ya, khususnya buat generasi penerus cucu-cucu saya gitu sih. Muluk-muluknya seperti itu gitulah. Kenapa seperti itu? Jadi kayak semacam kalau kita tahu itu eh, di Nusantara ya, Indonesia ini tuh kan banyak artefak-artefak kayak relief, patung, apa segala macam. Itu yang saya pelajari itu eh, bahwa dulu itu nenek moyang kita tuh punya peradaban yang segitu. Oh ternyata dulu itu ternyata nenek moyang kita tuh sudah mengenal ini ya, segala macam ya. Nah itu kan dipelajari dari relief, dari apa namanya ya, peninggalan artefak itu, senjata segala macam yang ditemukan, penggalian gitu ya. Dan memang kan waktu itu nggak ditemukan peninggalan secara tertulis. Nah otomatis kan mempelajarinya kan dari artefak seni itu sendiri gitu. Jadi menurut saya sih ya seni itu ya produk kebudayaan yang menurut saya itu tinggi gitu. Jadi karena dari visual sendiri itu juga akan multi persepsi, luas gitu pemaknaannya itu. Jadi nggak cuman kalau bagi saya sih ya itu diartikan oh ini multi persepsi, ini bisa berarti ini berarti ini. Jadi orang itu akan mempelajarinya itu secara detail gitu ya. Terutama itu yang akan saya tinggalkan sebuah legacy mungkin untuk generasi penerus saya gitu, terutama anak cucu saya gitu ya. Kurang lebih sih seperti itulah. Itu muluk-muluknya kalau bagi saya itu arti seni itu ya seperti itu gitu. Pertama kali melukis sebenarnya kalau menggambar sih ya mungkin semua ada dari kecil ya, pasti anak-anak pasti menggambar gitu. Tapi dulu tuh kalau melukis mungkin saya baru mulai SD ya. Itu juga ngikut ayah saya karena pekerjaannya itu ya memang menggambar juga gitu. Tapi kalau menggambar itu memang dari TK itu sudah banyak ikut lomba-lomba lukis lokal di apa namanya, saya tinggal di Kudus di Semarang tuh banyak sekali waktu itu. Jadi saya ikutin dari situ gitu. Tapi kalau untuk melukis sendiri saya baru mulai belajarnya itu SD, mungkin di tahun 93an ya. Jadi saya mulai mengenal itu karena saya
diajak ke galeri. Jadi setiap setahun sekali mungkin ya, kalau itu ada perkumpulan guru-guru seni rupa, itu teman-teman bapak saya itu selalu bikin acara untuk tur ke galeri-galeri di Jogja. Jadi saya melihat ini karya Avandi, karya Dullah, karya Pak Amri Yahya, kemudian banyak ya yang dikunjungin itu. Jadi itu sangat menjadi influence buat saya gitu ya. Untuk karya-karya sekarang itu lebih ke mix antara, mungkin karena saya suka warna-warni, itu ada efek dari lukis batik, tapi batiknya kontemporer gitu. Jadi itu batiknya Amri Yahya gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi bentuk-bentuk liquid-liquidnya itu. Tapi kalau untuk ekspresinya itu mungkin karena saya belajar dari bapak saya itu mungkin lebih ya kurang lebih kayaknya begitu gitu. Jadi campuran mix, kemudian dicampur sama dekoratif karena saya ikutan lomba lukis di waktu SD itu, kayaknya kan dekoratif pakai outline gitu. Jadi ya semuanya mix. Jadi itu mungkin kalau ditanya kapan mulainya, ya dari TK udah menggambar, tapi kalau dari mulai melukis pakai oil painting itu mulanya SD gitu. Terus pameran pertama kali sebenarnya ya mungkin dibilang nggak resmi, tapi masih istilahnya gerubyuk itu ikut paguyuban seni rupa di kampung saya di Kudus. Itu ada satu sanggar gitu, namanya Sanggar Merah Putih sama Sanggar Kembang dulu ya tahun 90-an waktu SD itu ya pernah sekali ke pameran pertama kali. Ya gambar anak-anak sih sebenarnya gitu, tapi yang lain-lain ya campur-campur, ada yang dewasa, ada yang anak-anak. Itu pertama kali, itu juga karena bapak saya ikutan, jadi saya ikutan juga gitu. Jadi untuk itu pertama kali. Tapi kalau yang waktu di akademis ya kuliah, saya malah kuliahnya desain, jadi nggak pernah pameran seni rupa. Tapi kalau pameran seni rupa pertama yang saya lakukan itu sejak 2000, lupa saya berapa, 2011 kayak kalau nggak salah ya. Itu pertama kali pameran lumayan besar di Jakarta, di Salihara, tapi grup ya, bukan sendiri, bukan solo. Itu yang untuk mulai yang benar-benar profesional gitulah. Kalau yang tadi mulai pertama kali ya itu tadi SD, ya nggak resmi lah sebenarnya kayak gitu. Hal apa yang membuat saya suka melukis? Ya sama kayak tadi, intinya sih ya itu kan sebagai media ya. Jadi ya melukis atau menggambar atau membuat visual itu ke media saya berdialog dengan diri sendiri gitu. Jadi karena saya nggak terlalu suka menulis, maksudnya tuh nggak suka buat jurnal gitu, jadi kayaknya ribet, dan kurang menikmati gitu. Jadi ya sama, saya membuat legacy untuk nantinya gitu, saya bikin dalam bentuk visual. Jadi ya apa yang saya rasakan, gagasan, pikiran, terus mungkin ada intuisi atau apapun untuk peristiwa-peristiwa yang saya alami yang mungkin nggak akan terrecord gitu kalau nggak saya gambar. Kalau cuma ditulis, sekarang kan orang jarang nulis di kertas ya, atau paling saya tulis di notes di handphone tuh apa sih yang saya tadi ini kenapa itu ya, semacam jurnal simple. Nah setelah itu baru saya aplikasikan ke dalam bentuk minimal sketch. Abis itu dari sketch baru saya bikin ke kanvas, atau kadang-kadang langsung dari peristiwa-peristiwa daripada lupa gitu ya, nggak ke-record, itu langsung aja di kanvas gitu. Jadi biar itu juga menurut saya rasanya lebih enak ya kayak gitu. Jadi ya kenapa suka melukis ya, pertama itu karena itu media saya berdialog gitu ya, jurnal. Yang kedua ya nggak tahu ya, memang pekerjaan itu tuh udah dari dulu, mungkin karena jadi udah kayak mengalir aja gitu, udah kayak ya memang nyaman melakukannya. Jadi ya mungkin kayak semacam ibadah gitu, karena kita prinsipnya kan gini kan, kalau kita melakukan dengan sukacita itu energinya yang akan keluar juga pasti energi yang baik gitu. Itu otomatis feedbacknya itu juga akan baik juga. Jadi kayak semacam ya ibadah itu kan seperti itu ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke kita ya menjadi kebaikan juga ya. Kurang lebih kayak filosofinya mungkin kayak gitu ya.
eh Kapan pertama kali pameran? Tadi udah. Hal apa yang membuat Anda berani mengikuti pameran? Ya, berani mengikuti pameran ya itu tadi itu, karena memang saya ada sesuatu yang mungkin bukan knowledge ya, tapi lebih ke sharing ke audiens gitu, bahwa pemikiran saya seperti ini, apa yang saya rasakan, gagasan yang saya atau mungkin hal-hal yang orang nggak belum pernah, atau mungkin nggak semua orang itu mendapatkan pengalaman seperti itu, jadi itu bisa saya ceritakan gitu. Contoh misalkan nih ya, itu kayak lukisan di samping ini, agak susah ngeliatinnya sih ya. Ya itu intinya sih, ini kan saya bercerita, nanti saya kasih fotonya aja. Jadi bercerita tentang waktu saya sedang naik sepeda, itu banyak awan gitu ya, awannya itu tebal gitu, terus ada burung elang di situ gitu. Jadi ada burung elang sekitar ya mungkin lebih dari 7 gitu berputar-putar. Saat itu tuh cuman saya perhatikan, cuma saya yang ini gitu, yang aware sama itu burung elang gitu. Pengalaman pertama gitu, ini orang kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ngelihat gitu maksudnya. Dan itu di daerah yang kota gitu ya, perkotaan gitu, ada apa nih gitu kan. Nah itu tuh menjadi semacam suatu hal yang saya record, itu saya jadiin visual gitu. Saya, oh ternyata emang itu ngasih tanda gitu bahwa nanti tuh bakalan ada badai nanti siang atau sore, ternyata benar gitu. Nah itu kalau misalkan saya cuma tulis gitu ya, atau saya bikin video, atau mungkin ya tulis bikin video, itu kayak nggak ada meaningnya buat saya gitu loh. Akhirnya saya, wah ini kayak kalau digambar bagus nih gitu. Selain itu juga menjadi sharing pengalaman bahwa ternyata tuh kalau ada kejadian seperti itu, itu ada sesuatu lah gitu ya. Jadi ada semacam tanda ya, intuisi apalah gitu ya, itu saya visualkan. Nah otomatis dengan divisualkan seperti ini, lukisan ini, let's say misalkan lukisan saya laku mungkin, atau sampai bertahan sampai lama gitu ya, itu orang akan menanyakan, oh ini maksudnya apa ya, oh ternyata dulu tahun segini tuh ada kejadian seperti ini, yang dia ditangkap itu cara orang itu, cara saya mengkomunikasikan itu seperti ini gitu. Jadi disampaikan secara estetika tapi ada maknanya gitu. Jadi lebih menangkap momen, menangkap tanda, menangkap intuisi, ya itu saya jadikan bentuk visual gitu. Sebenarnya sama lah, itu kan kayak semacam kalau tingkatan budaya itu kan istilahnya ya, kalau ada istilah tantra itu kan kayak penuturan gitu ya. Tuturan kita diajarkan dengan kata-kata seperti ini gitu, ngobrol, terus kemudian mantra itu kan ditulis gitu ya, dituliskan, itu orang akan membaca tulisan itu. Tapi buat saya kan tulisan itu kan kayak semacam kita nggak bisa membayangkan jauh gitu loh, maksudnya tuh, kecuali yang karya sastra yang memang jangga gitu. Tapi saya kan nggak bisa melakukan itu. Jadi menurut saya sih ya, yang terakhir itu namanya kan yantra, itu produk budaya, atau budaya yang memang berpotensi menjadi legacy di masa depan itu. Katakanlah kalau memang lukisan ini bertahan lama sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya, itu tuh akan menjadi legacy buat muluk-muluknya itu, buat anak, minimal buat cucu saya tuh tahu itu, oh ternyata tuh maksudnya seperti ini gitu. Itu kayak ya bisa dibilang mungkin sumber sejarah gitu lah. Itu muluk-muluknya kayak gitu. Nah makanya itu jadi kayak ya ini sih saya rasa ini memang perlu untuk dipamerkan gitu, jadi diinformasikan ke audiens gitu. Pesan-pesan untuk pelaku seni yang muda, ya pesan-pesan sih sebenarnya tetap semangat berkarya aja sih. Maksudnya kalau memilih jalan menjadi seorang pelukis, seniman, perupa, atau apapun itu jenisnya, ya lakukan sih memang itu karena suka aja gitu, karena emang ya hobi itu kan sesuatu yang kita sukai ya, otomatis nggak akan bosan sih. Kalau emang suka, ya kalau emang suka pasti itu kan bertahan lama gitu. Nah kadang-kadang tuh saya sempat dengar itu, bagaimana sih cara nyari style gini, itu nggak usah dipikirkan, mengalir saja. Jadi misalnya sih berproses, nanti mungkin 2-3 tahun mungkin akan
mulai apa ya namanya, menemukan titik nyaman. Oh, aku ternyata gambar seperti ini nih lebih nyaman, bertutur seperti ini nih lebih lebih apa namanya, lebih aku gitu ya. Jadilah diri sendiri aja gitu. Memang aku gambarnya seperti ini ya, emang aku nyamannya seperti ini, lakukan seperti ini dan dengan sukacita gitu aja. Itu yang akan konsistensi itu bukan berarti itu mempertahankan satu style monoton akan seperti itu sampai nanti, enggak, tapi konsistensi berkarya dan berproses ya, kayak menurut saya sih begitu ya. Jadi itu yang akan bisa membuat dari pribadi dan dari karyanya itu menjadi lebih dewasa nantinya gitu. Jadi berproses aja, jadi apa yang dituturkan bahkan apa namanya, baik dari apa yang kita tuturkan maupun dari segi teknis itu akan berkembang dengan sendirinya gitu. Yang penting ya karena suka ya pasti akan dijalanin sih gitu. Jadi ya tadi kayak seperti yang tadi bilang itu, kalau kita bukan menganggap sih, kalau emang itu dilakukan dengan sukacita itu kan menjadi bentuk ibadah lah gitu, karena ikhlas, karena sukacita tadi itu. Jadi energi positif yang kita tuturkan di dalam karya itu akan menjadi feedback yang baik pula ke kita gitu ya. Bentuknya sih ya mungkin bentuknya abstrak ya, nggak selalu berupa materi, tapi apa namanya, pasti akan ada feedback apa namanya, positif, karena kita melakukannya dengan ikhlas, dengan sukacita ya, seperti ibadah itu tadi kayak gitu.